Bang Boni, kita ke Bang Boni. Tidak mungkin Bang, MK memutuskan dalam azas retroaktif berlaku surut dalam kasus sistem di pimpinan KPK yang diperpanjang menjadi 5 tahun ini. Bang Boni Hargens. Ya begini, mestinya harus dilihat sejarahnya dulu dong. Kenapa dulu keputusannya 4 tahun masa jabatannya. Saya dulu sempat bertanya, itu jauh sebelum ini semua, mungkin Ferry juga belum mikir itu. Sekitar 15 hampir 20 tahun lalu lah. Ketika kita masih semangat-semangatnya itu pasca reformasi itu. Muncullah KPK dan saya bertanya kenapa masa jabatannya 4 tahun ya? Kenapa enggak 5 tahun seperti halnya yang lain kan? Karena komisi-komisi yang lain, karena begini Bung, dalam demokrasi muncul yang namanya KPK, Ombudsman, Mahkamah Konstitusi. Dalam teori lama itu masuk dalam kategori auxiliary bodies. Jadi lembaga-lembaga tambahan yang dibangun untuk memperkuat demokrasi. Dalam rangka apa? Mempercepat proses institusionalisasi nilai demokrasi, terutama bagi fase transisi politik. Negara-negara yang baru keluar dari era otoritarianisme. Dan Indonesia baru berakhir itu Soehartoisme di 1998. Jadi kita memasuki fase sejarah reformasi. Butuh pelembagaan demokrasi, itu syarat dasar dalam penguatan demokrasi kata Huntington dan teman-teman. Nah artinya bahwa institusionalisasi demokrasi ini dihadirkan dengan adanya lembaga-lembaga yang bisa memperkuat 3 matra utama. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Secara teoretis prinsipil sebetulnya Komisi Pemberantasan Korupsi itu di banyak tempat dan juga by teori itu adanya di ranah yudikatif. Di kita masuknya justru kebanyakan dan kental ke ranah eksekutif. 4 tahun itu didapat dari mana? Dan akhirnya keputusan 4 tahun saya tidak mengerti. Mungkin di Amerika presiden jabatannya 4 tahun. Terus di tempat saya nggak tahu soal KPK, Bung. Oke, baik. Ini nanti Pak Abdullah yang jelasin lah. Intinya menurut saya bahwa ada yang tidak sinkron di antara auxiliary bodies yang muncul nih. Antara ombudsman 5 tahun, yang ini 4 tahun. Terus kemudian padahal statusnya sama nih lembaga-lembaga tambahan yang dibentuk untuk memperkuat atau mempercepat pembangunan demokrasi. Nah maka saya pikir sih keputusan hari ini soal jabatan KPK 5 tahun itu hanya masalah teknis, tidak terlalu mendasar. Kenapa harus begitu semangat dipersoalkan? Tadi dikaitkan dengan kasus, Bang Boni. Ada apa? Ada apa dengan Pak Saud Situmorang, dengan Pak Ferry dan teman-teman? Ada apa ini kan nanti mereka yang jawab. Saya bisa jelaskan nanti. Ya, nanti Karena kamu Pak jelaskan Boni lah. juga Giliran, tidak menjelaskan Bang Ferry. Kita apa-apa tuntaskan ke dalam Bang Boni dulu, membantah. Bang Ferry. Sebentar dulu. Bukan gak apa-apa, nuansa Ferry ini, nuansanya itu penuh dendam. Dari tadi Terhadap apa Bang? Kamu gak nangkep ya? Yang Ini motong kesannya. dia, yang mempertanyakan dia. Mulai lalu dari dibilang tadi saya lihat. dendam. Mulai Dia dari yang dendam. sebentar dulu. Mulai dari Jelaskan statement. Bang, bantah jangan ngambang ke langit Mulai yang dari ketujuh. Kita balik ke topik Bang. mulai Jangan dari personal. statement. Nanti kamu berdiri di belakang Ferry kalau mau dukung dia Maria. Tidak Bang. Jadi begini, mulai Bang. dari statement dari Presiden Jangan emosi, cawe-cawe. tenang-tenang saja. Aku gak pernah emosi Bung Ferry, aku Ya, beda bagus, mana. Oke, bagus, oke. bagus. Dilanjutkan. Bang. Santai. Dilanjutkan. Saya gak pernah emosi, jangan. Kita cooling down ya Bapak-Bapak ya. Jadi, Dilanjutkan, Bang Boni. Tadi istilah Ferry itu kan Presiden cawe-cawe, ya kan. Terus kemudian mulai menafsir nih keputusan MK 5 tahun bawa-bawa ke perkara kinerja KPK dan sebagainya. Wah ini kacau nih. Saya kira tugas saya di sini ketika kalian mengundang itu adalah bagaimana kita menjaga akal sehat kita di dalam merespons dinamika macam ini. Jadi keputusan 5 tahun itu lebih pada menjamin sinkronisasi soal aturan main di dalam jabatan publik. Jadi menurut saya tidak masalah. Dan itu Atas justru, keadilannya. ya kamu pergi ke Undang-Undang Dasar, jabatan Presiden 5 tahun dan boleh dipilih sekali setelah itu aturannya. Lalu jabatan komisi-komisi lain juga ada undang-undangnya 5 tahun. Kenapa KPK cuma 4 tahun? Kalau tidak ada landasan yang sangat fundamental, yang filosofis atau berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, kenapa nggak diubah? Ini kan soal masalah teknis. Kalau diubah, tanpa adanya dasar yang fundamental tadi soal 4 tahun, kenapa harus ribut, kenapa harus marah? Atau jangan-jangan karena ada sebagian orang tidak suka dengan personil-personil yang sekarang lalu pergi ke isu macam ini, membawa sentimen pribadi, mendiskusikan masalah umum. Nah ini yang saya bilang jaga akal sehat Bung Ferry, supaya kita bahas masa jabatan, jangan membahas si A, si B.
Kalau Jadi itu, supaya kita Bang tidak Boni, bias. kalau untuk menuntaskan perkara tertentu yang dihadapi oleh oposisi tadi, Loh, bahasa Bang Ferry. Logis nggak? Kalau saya orang yang sangat percaya dengan KPK, artinya dari zaman ke zaman saya percaya meskipun banyak bajingan dulu, tapi saya tetap percaya. Kenapa? Kalau kita sudah tidak percaya, negara ini bubar. Kita harus percaya bahwa institusi negara itu bekerja dengan baik. Kita harus percaya bahwa semua institusi negara itu harus kita jaga wibawanya. Bahwa ada orang yang gak beres dimanapun di luar sana, itu personal oknum, itu bisa kita tanganin. Tapi jangan yuk merendahkan institusinya. Makanya saya bilang KPK gak ada masalah. Mau 5 tahun perpanjang jadi 15 tahun pun masa jabatan saya menyehatkan pimpinan KPK akal gak Bang Budi masalah. ya? Bang Apa Ferry langsung, Institusinya tanggapi oke. Bang. Langsung. Ya pertama soal lembaga berintegritas ya, integrity body atau auxiliary bodies. Banyak di negara perbedaan masa jabatan, tidak ada persoalan. Sepanjang masa jabatannya itu jauh dari siklus politik, maka kemudian dia dijauhkan dari periodisasi lembaga politik. Kalau bicara keadilan, Pak Boni, kalau soal masa jabatan, itu lembaga auxiliary bodies itu dekat dengan kekuasaan kehakiman. Mereka juga mau dimandirikan. Jadi teori Pak Boni soal auxiliary body itu sudah auxiliary bodies ya atau integrity bodies. Ini bekerja gak sih? Ya, Bekerja. bekerja. Yang tidak sehat itu yang tidak bekerja biasanya. Jadi Iya, Bapak kerja nggak? Nah, maksud saya gini. belum Nah, selesai. ini Sabar. waktunya Bang Ferry, Saya jelaskan. Jadi teori Ini aja Bapak-Bapak, Ackerman, host bisa menjelaskan nggak? Ya. Bahwa tadi sepanjang siklus, kita durasi Ya. masih panjang, kita kembali sesaat Kita lagi tahan di Jatah dulu ya. Demokrasi Pemirsa. Kita akan lanjutkan diskusi, kita coba akan cerahkan kita semua. Nampaknya mantan penasihat KPK Pak Abdullah Heha ini juga sudah mengerti betul mengapa kemudian masa jabatan pejabat KPK ini 4 tahun. Tolong cerahkan kami, Pak. Ya, saya karena 8 tahun di KPK sejak jilid 1 sampai jilid 3, jadi insya Allah saya tahu hal-hal yang tidak terpublikasikan. Pertama, filosofi kenapa 4 tahun. Karena korupsi itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa, sehingga berbeda dengan lembaga-lembaga lain. Contoh misalnya kalau pidana, hukumannya penjara. Kalau perdata, hukumannya denda. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi digabung antara pidana dengan perdata. Jadi di penjara juga denda atau ganti rugi. Itu contoh bahwa extraordinary crime. Sehingga manusia orang KPK itu juga extraordinary person. Pimpinan juga extraordinary. Kenapa 4 tahun? Karena ini khusus. Dalam teori kita tahu bahwa power tend to corrupt. Absolute power, corruption absolutely. Corrupt absolutely. Jadi ketika punya kekuasaan itu cenderung. Ketika menjadi absolut, kekuasaan besar, maka korupsi itu juga akan menjadi besar.